Halo Sobat Yuk Cari Tahu. Jumpa lagi sama saya Khairul, masih di channel Yuk Cari Tahu. Baik Sobat, info terkait P3K sudah ada dan bisa daftar teman-teman ya. Untuk itu saya akan coba share kepada teman-teman apa aja berkas yang wajib disiapkan dan gimana alurnya ketika daftar nanti. Supaya teman-teman udah langsung siap dan bisa lolos P3K ya. Sebelum lanjut ke inti videonya, saya sarankan untuk bantu support channel ini dengan sedekah subscribe aja. Apabila channel ini mengajarkan kebaikan, maka teman-teman akan mendapatkan kebaikannya serupa karena sedekah subscribe-nya. Oke, kita langsung simak aja, dan sekali lagi Mimin ingatin support dengan klik subscribe Yuk Cari Tahu. Langsung teman-teman, kita mulai. Saya dapat berita dari media Pakuan, sebentar lagi seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat P3K akan dibuka kembali tahun ini. Seleksi P3K 2021 tersebut dibuka kembali oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud ya. Pada seleksi kali ini akan bersamaan dengan seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Namun di seleksi CPNS hanya terdapat 11.000 formasi kosong saja. Sedangkan di seleksi P3K tersedia 1 juta formasi kosong. Teman-teman bisa garis bawahi di sini. Kalau di CPNS ada 11.000 ya, cumaan formasi kosong. Kalau di P3K ada sekitar 1 juta. Nanti teman-teman harus lihat mau ngambil yang CPNS atau yang P3K. Nanti saya akan coba sarankan berdasarkan data yang ada ya. Kita lanjut dulu teman-teman. Akan tetapi yang bisa ikut seleksi P3K ini hanya untuk mereka yang berumur 35 tahun ke atas. Ini infonya keliru teman-teman, harusnya nggak begini ya. Maksudnya umur 35 tahun ke atas masih bisa ikut seleksi P3K dan di bawah juga bisa. Sedangkan jika Anda berumur di bawah 35 tahun maka pilihan terbaik yaitu ikut seleksi CPNS 2021. Jadi gini, kalau yang P3K umur 35 tahun ke atas juga masih bisa ya. Bukan hanya ya, ini ada hanya untuk ini saya garis bawahi, enggak kayak gitu. Jadi kalau teman-teman nanti masih di bawah 35 tahun disarankan lebih baik ikut CPNS kalau formasinya ada. Tapi seandainya formasinya nggak ada bisa ikut yang P3K. Ataupun bagi teman-teman yang udah di atas 35 tahun kan nggak bisa ya, itu mau daftar CPNS. Nah sekarang lebih baik ikut aja yang P3K. Nah, jika teman-teman berminat untuk ikut seleksi P3K 2021 ini, ada baiknya atau Anda diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan ini daftarnya. Pertama, minimal usianya harus 20 tahun, teman-teman. Kemudian belum pernah diberhentikan secara tidak hormat dari pekerjaan. Kemudian tidak pernah dipidana ya. Jadi 3 ini harus teman-teman masuk daftarnya. Kemudian ada lagi, bukan anggota parpol. Kemudian tidak pernah ikut dalam tindakan politik. Punya latar belakang pendidikan, maksudnya dibuktikan dengan ijazah nanti ya. Dan punya sertifikat keahlian dari lembaga profesi yang berwenang. Jadi teman-teman nanti harus punya sertifikat ya. Ini ada syarat lagi di sini yang penting. Punya sertifikat keahlian dari lembaga profesi yang berwenang gitu. Untuk mengetahui tentang seleksi P3K lebih lanjut, simak alurnya berikut ini ya. Caranya nanti kayak gini teman-teman. Yang pertama, teman-teman membuat akun melalui laman sscasn.bkn.go.id. Oke, kita akan coba cek di situ teman-teman ya. Saya di-score dulu. Kita akan cek di sini. Oke, saya coba copy here, kita buka ya teman-teman. Kita buka di sini, install and go. Nggak bisa ya. sscasn. Oke, ini bisa kebuka teman-teman. Perhatikan teman-teman, pembuatan akun melalui laman sscasn.bkn.go.id. Seperti yang tampilkan ini ya, sscn.bkn.go.id seperti ini. Kemudian pelamar memilih menu P3K atau SSP3K.bkn.go.id.
Jadi nanti teman-teman lihat ya, di sini ada sekolah kedinasan, yang ini ya. Terus ini geser, ini CPNS. Atau teman-teman bisa lihat nih, kalau kita geser, ada soalnya bergabung ya. Di sini ada Dikdin, SSCN, dan SSP3K. Teman-teman pilih yang P3K tadi ya. Nah, misalkan ini sekolah kedinasan, kita nggak ikut, kita geser yang berikutnya. CPNS kita nggak ikut, kita geser yang berikutnya. Nah, kita ikut yang sini, kita klik yang bagian daftar sekarang. Nah, di sini kayaknya koneksi saya lagi nggak privat ya, atau ada problem. Saya klik advance. Kemudian proses sp3.bkn.go.id. Kita coba apakah bisa masuk atau enggak ya. Kayaknya nggak bisa teman-teman ya. Nggak tahu, mungkin lagi gangguan ininya, apa namanya, servernya. Kita lanjut aja di infonya. Jadi nanti apabila teman-teman udah masuk menu tersebut ya, teman-teman lakukan registrasi dengan mengisi data berikut ini. Nomor peserta ujian K2 bagi yang anggota K2. Kemudian ada tanggal lahir, nomor induk kependudukan atau NIK, dan nomor kartu keluarga atau NIK kepala keluarga. Jadi nanti bisa pakai mereka bertiga ini ya. Kemudian jangan lupa alamat email yang aktif nih, sandi dan password serta pertanyaan keamanan. Jadi nanti teman-teman ngisi alamat email aktif, kata sandi, password, dan pertanyaan keamanan. Saya sarankan sebelum pakai alamat email, cek emailnya ya, dan tulis sandi emailnya, supaya nanti nggak ada kekeliruan atau kendala lain gitu. Selain itu teman-teman juga nanti disuruh ngisi pas foto formal dengan ukuran minimal 120 KB ya, dan maksimal 200 KB. Formatnya JPG atau JPEG. Nah, nanti untuk gimana ngerubah ukuran foto ini secara cepat, nanti bisa ya ada saya buatkan tutorialnya, insya Allah kalau sempat, secara singkat dan lengkap gitu. Kemudian nomor 4, mencetak kartu informasi akun setelah semua data terisi. Jadi habis ngisi data nanti dicetak ya informasi kartunya, kemudian melakukan login lagi di SSP3K dengan NIK serta kata sandi yang sudah terdaftar. Kemudian melakukan login di halaman SSP3K dengan NIK dan kata sandi yang sudah terdaftar. Ini double ya. Sorry teman-teman, nomor 56 double nih. Kemudian melengkapi data yang diperlukan. Nah, seperti foto diri sambil memegang KTP serta kartu informasi akun. Ini kalau kita lihat seperti dengan CPNS ya, mirip teman-teman. Kemudian foto diri sambil memegang KTP dan kartu informasi akun, ini udah. Memilih jabatan dan melengkapi riwayat pendidikan, melengkapi biodata, mengunggah dokumen yang diperlukan sesuai yang disyaratkan, kemudian memeriksa data yang sudah diisi pada form resume, dan terakhir mencetak kartu pendaftaran. Habis teman-teman lakuin itu, kita nunggu ya verifikator untuk memeriksa berkas dokumen yang sudah diupload atau dikirim. Kemudian pelamar yang lolos seleksi administrasi akan memperoleh kartu ujian sebagai syarat ikut tahap selanjutnya. Nanti panitia akan mengumumkan hasil kelulusan pasti berkasnya ya, dan setelah itu nanti teman-teman ikut ujian atau gimana saya belum tahu detailnya, nanti akan saya coba buatkan di video berikutnya. Jadi kayak gitu urutannya teman-teman ya. Intinya siapin dulu syarat-syaratnya tadi teman-teman. Pokoknya yang sesuai yang dijelasin tadi ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Seandainya bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share yang lainnya. Bye-bye.